Ya, beliau ini Syekh Al-Albani ini mengkritik seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, sebagai muassis, pendiri, pelopor gerakan kelompok Wahabi atau Wahabiyah. الحقيقة محمد بن عبد الوهاب فضله كبير على الأمة الإسلامية، لكن في شيء من الغلو والشدة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tradisi kritik merupakan bagian dari tradisi ilmiah. Semua karya atau pendapat atau pemikiran dari siapapun tidak bersifat profan atau suci dan kebal kritik. Sebagai kajian akademis, maka standar kebenaran adalah data, fakta, metodologi, dan dalil. Ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis, tidak stagnan dan terbatas. Jika ada yang tidak setuju dengan satu pendapat atau satu pemikiran, maka secara kultur akademik boleh baginya untuk membuat kritikan atas apa yang dia pandang keliru atau kurang pas. Tradisi kritik bukan hal baru dalam tradisi keilmuan Islam. Tradisi semacam ini sudah ada sejak era salaf, era para ulama salaf dan kurun-kurun setelahnya. Sebagai contoh ya, misalkan Imam Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala itu pernah terlibat bantah-bantahan, pernah terlibat diskusi dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali pernah menulis kitab Tahafut Al-Falasifah, yang artinya itu kerancuan-kerancuan filsafat. Lalu kitab ini dibalas, dibantah oleh Ibnu Rushd, Imam Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala, dengan mengarang kitab Tahafut At-Tahafut, artinya keruntuhan kitab Tahafut miliknya Imam Al-Ghazali. Tapi apa yang terjadi di antara mereka ini murni pembahasan ilmiah yang disampaikan dengan koridor-koridor, rambu-rambu dan adab-adab yang memang sudah disepakati dan diketahui bersama dalam tradisi ilmiah di antara para ulama kita. Makanya terjadinya diskusi seperti ini membuahkan hal-hal positif, baik dari sisi adab dan akhlak mereka yang begitu baik, dan juga dari sisi ilmu, tambahan ilmu yang mungkin tidak bisa digali kecuali ada tradisi seperti ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting dalam melakukan kritik itu mematuhi rambu-rambu yang sudah ada ya. Kritikan itu harus ilmiah, ya, bersumber dari fakta dan data, referensi yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian disampaikan dengan gaya bahasa yang baik, yang elegan, ya, yang santun, ya, atas dasar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting juga bahwa kritik itu tetap harus menekankan prinsip ukhuwah Islamiyah. Artinya kritik itu merupakan bentuk daripada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga min babin nasihat, dan nasihat yang itu kita semua sudah tahu dalil-dalilnya. Ya, jangan sampai kritikan itu dipahami lain, seakan-akan kritikan itu merupakan serangan kepada pihak tertentu atau kelompok tertentu. Jadi ini keliru paham. Memahami sebuah kritikan dengan seperti itu keliru paham. Ya.
Jadi murni kritikan itu sebagai tradisi ilmiah yang memang secara syar'i itu telah ada pendahulunya, bahkan dalil-dalil dari Al-Quran wal Hadith itu sudah ada yang menunjukkan kepadanya tradisi seperti ini. Karena dengan adanya tradisi ini, maka kebaikan akan semakin langgeng, ya, kemudian akan lebih sempurna sesuatu yang ada pada seseorang atau pada kelompok tertentu. Karena mungkin kalau ada yang salah, ada yang meluruskan, kalau ada yang keliru, ada yang membenarkan, kalau kurang pas, ada yang menasihati. Tanpa itu, maka kebaikan ini tidak akan bisa mencapai level yang lebih baik. Karena setiap kesalahan, setiap kekeliruan, setiap hal yang tidak pas itu tidak ada yang membenahi. Yang kadang orang yang membenahi itu terkadang perlu orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Jadi ini mohon diperhatikan oleh kita semuanya. Lah, salah satu kritik yang ada di era kita ini yaitu kritik yang dilakukan oleh seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau disebut lebih terkenal dengan Syekh Al-Albani. Ya, beliau ini, Syekh Al-Albani ini, mengkritik seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, sebagai muassis, pendiri, pelopor gerakan kelompok Wahabi atau Wahabiyah, kelompok Wahabi, ya dikenal seperti itu. Nah, Syekh Al-Albani sendiri di sini mengkritik beliau tentu berdasarkan ilmu dan berdasarkan fakta. Karena kebiasaan para ulama itu kan berbicara dengan ilmu dan fakta. Tidak mungkin berbicara dengan kejahilan dan juga dengan kebohongan. Nah, salah satu kritikan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu beliau sampaikan di dalam referensi yang bisa dilacak, yaitu di silsilah Al-Huda wan Nur, yang mana sekarang ini sudah diterbitkan buku juga dengan ensiklopedi daripada pernyataan-pernyataan, fatwa-fatwa dan pendapat Syekh Al-Albani, itu di kitab, ya, di satu kitab Jami' Turath Syekh atau Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala, begitu tertulis, ya. Nah, di sini kita cantumkan di sini. Di Jami' Turath jilid keempat halaman 253, ini dalam kism akidah, ya, dalam kelompok akidah, ensiklopedi beliau dalam kelompok akidah, jilid 4 halaman 253. Beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Al-Albani itu menyampaikan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan demikian: Al-haqiqatu Muhammad ibn Abdul Wahhab fadluhu kabirun alal ummatil islamiyah, lakin fi syai'un minal ghuluwi wa syiddah. Hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di sini beliau tidak pakai syekh, ya, langsung secara tertulis, ya, sesuai yang beliau sampaikan. Saya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Hakikatnya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, keutamaan beliau ini kabirun, besar, banyak kepada umat Islam. Lakin, akan tetapi pada diri beliau itu fihi, lakin fi, akan tetapi pada diri beliau itu ada sesuatu yang termasuk bentuk ghulu, ekstrim, berlebihan, wasyidah, dan keras. Berarti kan di sini kritikannya, lakin fihi syai'un minal ghuluwi wasyiddah. Akan tetapi pada diri beliau itu ada sesuatu karakter, sifat, pemikiran yang ekstrim dan keras. Ini beliau sampaikan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di mana sebelumnya beliau mengakui akan kebaikan atau jasa daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak dipungkiri, tentu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak punya kebaikan sama sekali, nggak mungkin. Beliau juga punya kebaikan, punya keutamaan kepada umat Islam. Ada hal-hal yang memang benar, ada hal-hal yang memang lurus. Maka Syekh Al-Albani mengakui itu dan menyampaikan ini sifat muwazanah, sifat menimbang, sifat insaf, ya, adil kepada siapapun. Jadi apa yang ada pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa yang ada pada pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang benar, ya kita benarkan.
Yang baik ya kita katakan baik, yang bagus kita katakan bagus. Kan begitu. Itu bentuk sikap insaf kepada siapapun, kepada sesama muslim, apalagi dia dikatakan atau dijadikan rujukan atau sebagai ulama. Baru kemudian beliau mengatakan itu ada sisi keras dan sisi ekstrim pada diri beliau. Artinya sifat al-ghulu wa syiddah ini, berlebihan dan keras ini tidak semuanya ya, tidak semua beliau itu berisi seperti itu. Maka kalimatnya fihi syai'un minal ghulu wa syiddah, ada sisi ekstrim dan melampaui batas ya, ada melampaui batas ekstrim dan juga ada sisi kerasnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kritik beliau Syekh Al-Albani kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan tentunya beliau tadi sudah saya sampaikan, beliau ini tentu berfatwa dan menyampaikan pernyataan atas dasar ilmu dan juga kejujuran sesuai fakta, sesuai riset beliau, pengetahuan beliau. Syekh Al-Albani ini merupakan seorang alim, ulama rujukan dari teman-teman Salafi atau Wahabi itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya Syekh Al-Albani itu merupakan orang internal beliau, orang dalam beliau, orang dalam kelompok ini. Nah, dan Syekh Al-Albani itu diikuti fatwa-fatwanya, dijadikan rujukan oleh teman-teman dari kelompok Salafi Wahabi. Artinya kalau ada yang menyatakan ya, sebagian pernyataan itu bahwa Ahlul Bait a'raf bima fi, bahwa penghuni rumah itu lebih tahu isi dalamnya. Dan ini kritik internal. Jadi orang dalam mengkritik internal daripada kelompok itu sendiri. Dan biasanya kritik seperti ini lebih akurat ya, dan lebih akurat sesuai fakta, dan tentu lebih bisa diterima. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati apa yang disampaikan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang adanya al-ghulu wa syiddah pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau mungkin saya tambahkan juga pada pengikut-pengikut beliau, itu memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Itu memang faktanya memang ada bagi orang-orang yang benar-benar meneliti gerakan ini, dan juga orang-orang yang pernah berhubungan langsung atau bahkan pernah berada di dalamnya. Dulunya pernah ada di situ, kemudian mungkin sudah keluar dari kelompok gerakan ini. Jadi itu tidak berlebihan apa yang disampaikan Syekh Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Al-Albani tadi. Di ceramah yang terrekam itu di Silsilah Huda wan Nur, dari potongan kalimat itu setelahnya itu ada sebagian pembahasan di mana beliau ini menyoroti sikap ghulu dan ekstrim dan syiddah ini dari pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu salah satunya dalam masalah tawasul. Memang tawasul dengan orang-orang yang sudah wafat seperti kepada Nabi, tawasul kepada Nabi dan orang-orang soleh atau para ulama, itu Syekh Al-Albani sendiri menganggap itu tawasul yang bid'ah, tapi tidak sampai derajat syirik atau kafir. Nah, beliau menyoroti bahwa sebagian atau pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berpandangan bahwa tawasul seperti ini itu syirik dan mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengkafirkan orang pelaku yang melakukan tawasul seperti ini. Itu yang beliau soroti. Jadi ada perbedaan. Syekh Al-Albani itu tidak sampai mensyirikkan tawasul seperti itu, hanya tidak sepakat, tidak disyariatkan begitu. Tapi pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ternyata tidak. Dan ini dianggap hulu oleh beliau, ekstrim. Karena secara tidak langsung berarti kan kalau menganggap tawasul kepada Nabi setelah wafat, kepada orang-orang soleh yang sudah wafat, kepada para ulama yang sudah wafat, itu kesyirikan, syirkul akbar, berarti kan pelakunya musyrik, berarti murtad, keluar daripada Islam. Padahal kata Syekh Al-Albani, salah satu contoh ulama yang membolehkan itu Imam Syaukani Al-Yamani. Imam Syaukani itu ulama yang membolehkan tawasul kepada Nabi, tawasul kepada orang-orang solih, tawasul pada ulama yang sudah wafat. Tawasul ini artinya apa?
Syekh Al-Albani sendiri menjelaskan tawasul itu bukan meminta kepada orang mati, tapi meminta kepada Allah lewat perantara orang yang sudah wafat. Yang orang wafat ini dikubur mereka masih hidup, ya, hidup barzakhiyah, hayah barzakhiyah, hidup di alam barzakhnya, kan begitu. Jadi Syekh Al-Albani itu juga menuntut orang-orang itu, sisi syiriknya di mana kalau dikatakan kesyirikan, begitu. Nah, secara tidak langsung kan berarti pemikiran tawasul kepada mereka ini kesyirikan, berarti apa? Secara tidak langsung juga mengkafirkan Imam Syaukani. Padahal Imam Syaukani itu ulama besar, imamun min a'immatil muslimin, ya, imam besar dari kaum muslimin, yang bahkan kitab-kitabnya dijadikan rujukan oleh teman-teman dari Wahabi ini atau Salafi ini, ya, terutama kitab-kitab fikih, ya, itu dijadikan rujukan. Berarti harus dikafirkan, kan? Harus dikafirkan pengarangnya secara kaidah, itu harus dikafirkan. Ini apa yang beliau sampaikan, walaupun saya sendiri sangat mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada sebagian risalahnya mengingkari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara sendiri. Beliau itu mengingkari dan tidak menyetujui tuduhan kepada beliau. Beliau itu menolak bahwasanya beliau itu dituduh mengkafirkan orang tawasul. Jadi di dalam kitab yang lain itu beliau mengatakan orang tawasul itu tidak dikafirkan oleh beliau. Ya, ini agak beda juga dengan pengikut beliau yang mengkafirkan atau mensyirikan tawasul kepada orang-orang yang sudah wafat. Teman-teman sekalian, kritik ini dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kepada Najdiyun, ya, atau Najdiyin, atau pada pengikut-pengikut beliau. Artinya di sini kritik ini kan pendapat juga. Anda boleh tidak sepakat, tidak masalah juga. Ya, mau sepakat juga silahkan, namanya kritik Syekh Al-Albani. Yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa kritikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, atau kepada kelompok beliau Wahabiyah ini, bukan sesuatu hal yang baru. Jadi itu disikapi secara tradisi ilmiah saja, tidak usah berlebihan, apalagi menuduh Syekh Al-Albani memusuhi dakwah salafiyah atau memerangi dakwah salafiyah gara-gara mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentu tidak. Jadi sudah banyak ulama yang mengkritik Wahabiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan pemikiran-pemikiran beliau dan pengikutnya itu sudah banyak sekali. Ada buku namanya Mu'jam Mu'allafah, ya, kumpulan ini khusus mengumpulkan karangan-karangan yang mengkritik Wahabiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu mencapai ratusan, ya. Jadi ini hal biasa, jangan sampai berlebihan kemudian nanti ada yang mengkritik, wah langsung dihukumi begini, memerangi dakwah salafiyah, memerangi dakwah tauhid. Jangan seperti itu biasa saja, seperti Syekh Al-Albani di sini, ya. Sebagaimana mungkin salah satu atau beberapa buku yang sangat masyhur mengkritik Wahabiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya itu adalah kitab karangan saudara kandung beliau sendiri, yakni Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, ya, As-Sawa'iq namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Sulaiman bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Judul kitabnya itu adalah As-Sawa'iq al-Ilahiyah fi raddi ala al-Wahabiyah. Ya, itu saudara kandung beliau sendiri, ya. Bayangkan, saudara kandung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu mengarang bantahan atau kritikan untuk Wahabiyah. Juga yang terkenal yang lain adalah kitab Ad-Durarus Saniyah fi Radd 'alal Wahabiyah, itu karangan seorang mufti Mekah waktu itu bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala. Jadi ini yang ingin kita sampaikan. Semoga ini membuka cakrawala berpikir kita bahwa tidak ada seorang pun ulama yang kebal kritik. Semuanya boleh dikritik, semuanya boleh tidak disetujui, boleh diambil pendapatnya dan boleh tidak diambil pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.